Lu gimana? Lu berdua mau poligami nggak? Gue dulu ya. Ya. Gue dulu nih. Kalau gue pribadi gue nggak mau poligami. Kenapa tuh? Ya tadi yang gue jawab tadi ya buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Udah habis lebaran kita ya. Betul, betul. Ya, betul. yang masih di kampung, hati-hati di perjalanan ya. Memang pasti sekarang lagi arus balik ya. Wah, macet banget. Macet banget. Kemarin gua juga pulang kampung, untungnya Hmm. nggak macet sih. Gua nggak macet kemarin, untungnya nggak macet. Untungnya nggak macet. Nggak ya? macet. Saya sempat sih daerah-daerah Cikarang ke sana mah adalah selalu di situ. Tanggal Sampai- berapa? Kemarin itu gue mudik pas sore, tanggal 21 sore, jam setengah 4. Lah sore habis asar lah. Awal lebaran. Ya, pas Berarti lebaran ya. nggak macet. Aman lah, masih aman. Gue juga sama ya, baru kemarin pulang juga. Ah, Pulang pergi nggak macet. Setelah lebaran, Iya, tanggal 26, 27 nih gue baru pulang nih. Oh, berarti Nggak macet. jalannya Aman. habis lebaran ya, berarti lebarannya di Jakarta Tapi ya. kan Jawa Barat. iya. Iya. Nah, ini bagaimana dengan Jawa-Jawa lain nih? Contohnya yang sempat memakan korban. Oh ada. Brebes Brexit. Apa itu? Korban apa? Wih, macet. Yang sampai meninggal itu loh, yang sebelum Covid. Oh, itu dulu ya, Kecelakaan. awal-awal baru dibuka. Iya, kan kalau 2 tahun lalu kan kita emang mudik kan nggak begitu banyak ya, mungkin nggak terlalu macet. Nah, ini kan udah lepas dari Covid, PPKM udah nggak ada. Tapi memang sekarang sih agak terlihat rapi ya, karena semua dibikin one way. Betul. Memang macet, tapi nggak ada korban lah nggak kayak waktu itu. Tapi Ya, nggak sempet ke bagian one way loh. Gua pas kemarin Nggak, enggak. udah lebaran. Iya mungkin karena lebaran Tapi ya. alhamdulillah ya, menurut berita adalah tingkat kecelakaan tahun ini setelah pandemi bertahun-tahun itu turun 19%. Ya, Really? maksudnya persiapannya pasti ya udah pada matang lah ya, baik yang pemudik, lalu aparatur pemerintahnya juga, ya kan? Iya, iya. Jadi alhamdulillah maksudnya Udah bisa- antisipasi lah. Udah antisipasi gitu ya kan. Walaupun takdir maut itu udah ada Ah, gitu kan, betul. tapi Cuma momennya ini di mana meninggalnya gitu. iya, prepare maksudnya Iya. prepare itu tetap harus penting ya, apalagi kalau misalnya mudik menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 gitu. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa kembali dengan selamat dan bisa beraktivitas. Nah, sekarang kan ini Amin. direkam itu di tanggal 27 April ya. Sebagian besar udah mulai pada kerja nih. Betul. Yang biasanya libur nasional ya, cuti bersama, libur nasional. Jadi 25, 26 kan? Tanggal 26 ya udah masuk. Ya, udah masuk 26, 27, 28 terakhir. Iya. Bekerja, lalu hari Seninnya itu May Day, 1 Mei hari buruh. Betul. Nah, tanggal 2-nya pasti udah normal. Mulai lagi. Berarti kemungkinan puncak antara Sabtu Minggu nih ya. Sabtu Udah mulai Minggu. puncak ya. Oke. Betul, Tapi betul. ngomong-ngomong kita ada di mana nih? Kita lagi ada di Dua Hati. Oh, Jangan Dua pernah main Hati. hati ya. Ini ada Dua Hati nih. Sama ya, Dua Hati. Lokasinya juga masih di Tanjung Priok, Tanjung Priok. Warakas. Iya. Betul, betul. Dan tisunya juga bukan tisu WC ini ya, tisu beneran ini maksudnya. Beneran ya. Tisu Ya, beneran. dua hati berarti two hearts. Iya, two hearts ya. Iya. Ngomong-ngomong soal Dua Hati. Pas ini banget nih kayaknya. Nah, ini lagi happening nih soal Dua Hati nih. Apa nih? Ada apa? Ini momennya pas juga, ya bukan gibah ya. Iya, iya, apa? Jadi momen Dua Ya, Hati kita itu. termasuk shock dan kaget lah ya. Ya. Seperti yang teman-teman tahu lagi viral nih salah satu vokalis band yang cukup terkenal. Lagu-lagunya juga ciamik banget lah ya. Lagu Cinta Bakat sama Bini, sama anak. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya, kita mah nggak nyebut merek lah ya. Pasti udah pada tahu. Salah satu vokalis lalu yang memutuskan buat solo ya. Ya. Ya termasuk shock ya, shock juga ya, shock mereka. Beritanya baru ini. Baru. Kenapa nih? Kenapa? Lebaran. Dan maaf, bini gue takjub, kagum dengan keluarga mereka. Karena Tadi dengan background dia seorang musisi yang begajulan,
menciptakan lagu-lagu yang membawa lagu-lagu depresi. Ya kalau gue pribadi dari awal dia bikin lagu gue nggak setuju dengan liriknya, karena mengajarkan orang untuk depresi. Ya kan, gue nggak setuju. Tapi pada saat dia memutuskan buat ya mualaf, mempunyai istri yang menggunakan niqab, dia hijrah, bini gue takjub lah sama si keluarga itulah gitu kan. Ditambah lagunya lagi yang sensor kak. Tarla kan. Sampai bini ini kita ambil contoh bini gue aja lah. Aduh, lagunya lagi. Awal. Jadi sekarang ganti surat cerai untuk dia gitu. Jadi bini gue tuh sampai bilang begini, nggak nyangka gitu dengan membuat lagu untuk istrinya, anaknya, kok ternyata begitu gitu 9 tahun. Ini apa nih maksudnya begitu tuh? Apa nih? Gue belum tahu nih apa. Jadi coba bang. Gue belum. Gue habis pulang kampung gak tahu berita nih jadi. Sebenarnya yang kita mau bahas bukan individunya ya. Ini kita hanya mengangkat sebuah isunya. Isunya. Karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi dengan mereka kan. Iya, isunya seputar affair lah ya, perselingkuhan yang sudah dilakukan sekian lama lah ya. Malah sudah pernah ketahuan juga dan sudah ada surat pernyataannya. Janjian bermaterai kalau mengulangi kembali. Lalu terulanglah kembali dan pecahnya di Lebaran tahun ini. Gitu. Ya kita lumayan shock dan kaget juga ya. Tahu beritanya juga dari sosial media sangat kenceng banget gitu. Gue dari YouTube gitu. Ya. Tapi affair-nya ini lama. Kalau dari berita sih dari 2021 sih, gitu. Cuman yang mau gua garis bawah itu gini loh, kan di sini kan adalah isunya perselingkuhan, betul ya? Dia selingkuh nih bahasanya. Kalau gua lebih ke psikologi. Sebenarnya laki-laki itu selingkuh nggak sih? Ini lu nanya pendapat. Iya, kita ngebawa isunya ini ya, kita kawal isunya. Cuman kita lagi sebagai karakter sebagai laki-laki gitu. Menurut kita sebagai laki-laki, kita tuh selingkuh nggak sih? Ada potensi untuk selingkuh nggak sih? Ada. Kalau pendapat gua ada. Ya. Nah sebelum gue jawab, gue punya pandangan gini. Bagi gue selingkuh itu 2. Ya. Pendapat gue pribadi selingkuh itu 2, ya kan. Pertama, selingkuh itu menggunakan perasaan. Ya, bener ya perasaan ya maksudnya. Perasaan. Sisi laki-laki itu suka sama seorang perempuan dan perempuan sebaliknya suka sama laki-laki. Walaupun di kemudian hari tahu nih bahwa mungkin kalau nggak istrinya atau pasangan itu udah punya istri atau suami. Gitu. Ini yang kategorinya gue bilang selingkuh garis keras nih, udah pasti jelas dia selingkuh. Gitu loh, karena memainkan perasaan dua belah pihak dan akhirnya ujung-ujungnya berpisah dengan salah satu pasangan yang resmi dan menikah dengan baru selingkuhannya. Nah itu selingkuh. Ada yang selingkuh 2, kepleset gue bilang. Kepleset. Maksudnya? Kepleset. Lu tau nggak beritanya kebanyakan begini. Beritanya seperti ini. Laki-laki kok selingkuhannya lebih, mau maaf ya, dari segi fisik, penampilan, akhlaknya itu lebih bagus yang sebelumnya, yang sekarang istrinya, taruhlah. Ini kita ngomong laki-laki ya. Seorang suami menyelingkuhi istrinya yang kecantikannya itu luar biasa, lalu selingkuhannya mohon maaf kurang gitu. Baik dari tampang, mungkin akhlak apa segala macam. Nah ini gue bilang kategorinya kepleset. Ada juga tuh ada. Nah itu kategori kedua. Nah kita sebagai laki-laki itu ya, laki-laki itu berdasarkan logika, bener kan? Berdasarkan logika. Kelemahan kita adalah di mata dan suara, audio visual itu laki-laki. Betul ya. Sampai satu lagi. Betul ya. Laki-laki itu tambahnya sama nafsu. Nah, gitu ya bisa tahan. Nafsu kita bagi 2 lagi. Penyempurnaannya itu. Ya. Nafsunya laki-laki itu ada di audio visual. Kita kalau dengerin suara cewek apa sih saya mendesak gitu, langsung nafsu tuh kan. Yang kedua adalah visual. Nah, perempuan tuh nggak bisa. Perempuan itu pakai perasaan. Jadi masing-masing ini sebenarnya udah punya benteng. Perempuan udah punya benteng, laki-laki udah punya benteng. Jadi sebenarnya laki-laki kelemahannya di audio visual, firewall-nya tuh cewek udah ada firewall-nya, yaitu perasaan. Kalau perasaannya itu dijebol, barulah dia bisa masuk. Nah, laki-laki yang kepleset ini karena memang basicnya laki-laki itu pengen diakui, merasa tertantang, merasa mungkin paling mungkin ganteng gitu. Nah, dia ini melancarkan jurus modus.
untuk menyerang firewallnya si perempuan ini. Modusnya apa kebanyakan? Kalau yang sudah menikah, bilangnya katanya, ya gue punya masalah dengan istri gue, gue nggak bahagia dengan istri gue, hanya kamulah yang bisa membuat nyaman. Nah, lama-lama nih firewallnya cewek ini pasti tembus, jebol dong, karena perasaannya dia yang diserang. Jadi ibarat pepatah Jawa itu anak bisa karena terbiasa ya. Akhirnya lama-lama jadi merasa nyaman kan. Padahal motifnya si laki-laki ini adalah pengen menaklukkan perempuan ini dengan mengetes kemampuannya dia. Jual aib ya. Iya kan? Gitu. Nah, ini yang gue bilang kepleset. Nah, laki-laki ini sebenarnya pasti kemungkinan atau sebagian besar punya pasangan yang lebih daripada si selingkuhannya. Ibaratnya itu buat tes mental. Nah, kalau gue sih bercandanya begini. Kalau di rumah udah ada Wagyu premium beef, dia di luar pengen cari yang ikan cuek, kalau nggak ikan krismon. Nah, ini gue bilang kategori yang kepleset nih. Nah, keplesetnya apa? Begitu sudah dalam, apalagi si ceweknya ini dimodusin. Gua pengen nikahin. Lama-lama kan si ceweknya ngejar terus dong, pengen pembuktian, bener nggak lu mau nikahin? Nah, di saat inilah dia merasa terpojok bahwa, waduh gimana ya gua ya? Dulu gua cuma buat main-main doang, semua kata-kata mulut manis itu cuma buat modusin, buat dapetin si orang ini, si perempuan ini. Ternyata malah kepleset. Iya. Gitu. Tapi kalau si vokalis ganteng ini apa yang mendasari dia? Ganteng Kepleset sama mungkin fetish kali ya. apa karena dia punya uang? Hah? Apa karena dia punya uang? Soalnya kan di situ dia kata terbukti mentransfer sampai dengan ya 200 juta untuk si cewek itu. Ya. Lalu dia emang di situ juga istrinya atau ya udah matang apa belum, tapi istrinya press statement bahwa dia orang emang harus dibawa ke psikiater. Kata gitu emang. Soalnya si ganteng lah ya. Si ganteng ini sampai booking jablay gitu. Oh, sampai segitu? Iya. Sampai modus nolongin apalah Hyper. gitu kan. Gue nggak tahu deh masalah hyper apa enggak. Yang pasti terakhir itu sampai ada salah satu si suami dari yang dia selingkuhin itu nge-DM si istrinya si ganteng. Terus bilang begini, "Hey, bahwa si ini adalah istri sah gua." Dibalikin lagi tuh sama si istrinya, si tampan, si ganteng. Ya dia juga sama, dia suami sah gua. Sambil di-tag tuh namanya si suaminya yang ganteng itu ya kan, SS-nya. Makanya kalau tadi Bang Rizky bilang ada tipikal tadi ya masalah selingkuh itu Murni dan garis sekali dan kepleset. Nah ini si ganteng ini berarti kepleset. Kurang lebih. Kepleset. Kurang lebih ya. Tapi kalau menurut gue sendiri pandangan gue ya, laki-laki itu selingkuh emang pada dasarnya udah pasti banyak godaannya Karena godaan nafsu. awal. Karena nafsu. Dasarnya itu menurut gua nafsu, Hawa nafsu. nggak ada lagi yang lain. Ya kan? Audio visual kan. Dan Iya. akhirnya dari nafsunya itu yang selingkuhnya itu dia kadang-kadang sampai ada yang bilang gini, poligami atau apa segala macam kan menurut dia jadi ada tameng dari sunnah ya. Dia bilang jadi sunnah itu jadi tameng buat dia yang bisa. Kan tahu sendiri. Hah? Dosanya zina yang belum nikah aja kan dirajam. Betul. 100 kali. Betul. Kalau yang si ganteng ini kan udah punya bini nih. Ya bini dan Harusnya mati loh dia tuh. ya apalagi dia Lemparin batu. dia ngituin istri orang lagi. Itu udah aduh. Itu yang itu istri orang, tapi yang sekarang bukan istri orang, Bukan. ABG. Oh. ABG men. Tapi berat kalau istri Tapi orang. kan dia mengakui, dia admit tempat dia ngelakuin itu di surat itu. Harusnya kan secara agama tuh kalau misalnya kita kembali ke orang ngomongin hijrah ya, kita nggak usah dia kan ngomongin hijrah nih. Harusnya kan dia harus berlaku tuh dirajam sampai mati tuh. Iya, kayak yang kemarin di mana video yang di daerah mana Jawa ya, ada yang dia dua sejoli ketahuan berzina, akhirnya dicambuk. Ada kemarin ketahuan. Ya kalau masih pacaran ya kan Iya. 100 kali kan. Ini kan yang dijinahi adalah istrinya apa dia udah menikah. Iya. Ya kan kalau kita memperlakukan mungkin ya kalau misalkan sebuah negara memperlakukan hukum itu mungkin ya tadi agak berkurang tuh perzinahan tuh. Karena nyata hukumnya ya kan yang saat zaman Rasulullah ada salah satu seorang jamaahnya umatnya mengakui kan yang dia telah berzina dengan si ini sampai mati kan. Betul. Yang si cewek kalau salah ya. Nah, itu dia sampai mati dia mengakui dan memang dia ikhlas gitu. Nah, itu mungkin bisa mengurangi gitu. Iya, iya. Nah, ini kalau kendala gue emang lu tadi pendapat lu nafsu. Dia punya uang tambah jadi nafsunya. Berarti benar ya setan uang tuh alatnya setan ya. Alatnya setan. Makanya
kalau setan itu kan ketika kita masih pacaran gimana caranya dipersatukan apapun Iya. caranya ya Iya. melalui hubungan-hubungan yang lebih intim. Begitu rumah tangga gimana caranya setan memisahkan kita. Betul, ya kan? betul. Itu yang dibenci-benci. Hai, ini ada kamera. Iya, Ya enggak gitu. jin itu luar biasa ya. Setan itu luar biasa ya. Banyak cara untuk gimana caranya mempersatukan dari perjinahan, gimana caranya memisahkan dari pernikahan. Betul, Itu betul. yang cara-cara setanir rajim. Itu karena uang ya. Kalau gue pribadi sih gini ya, bukan pendapat sih, gue begini. Kalau gue sebagai laki-laki lah, tadi Bang Rizky bilang kita di rumah udah punya wagyu beef nih, grade-nya bla 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 nih ya kan. Keluar cuma pengen nyari ikan asin atau ikan krismon gitu kan. Ya. Laki-laki pada umumnya seperti itu. Normal lah, gue mengakui juga lah ya kan. Dulu gue zaman jahiliyah juga, gue ganti cewek lah, pacaran lah, main di belakang lah. Tapi cewek semua ya itu ya. Cewek semua, tapi kan gue tidak mengakui bahwa enggak. Iya. Gue nggak mengakui bahwa itu udah selingkuh. Iya, iya. Karena kan pacaran. Betul. Gue akui bahwa itu adalah perzinahan. Ya gue Dulu ya. Ya jahiliyah gitu gue akui. Tapi kalau makanya gue bilang gini, di pacaran itu nggak akan pernah ada yang namanya selingkuh. Karena lu nggak punya hubungan Iya. resmi secara agama maupun negara. Nggak akan. Jadi kalau lu Secara pacaran nih, komitmen lu- doang ya. Nah, whatever lah itu bukan komitmen gue bilang. Iya, bukan. Untuk remaja nih, untuk lu nih, mau anak-anak ya, putra putri, semuanya deh ya. Saat lu mutusin buat pacaran, berarti lu udah harus siap dengan segala konsekuensi yang lu dapat. Betul. Kalau nikah itu jelas, lu punya dasarnya agama sama undang-undang di negara. Bisa nuntut lah ya. Makanya kenapa di Islam itu pacaran dilarang? Ya, adalah konsekuensinya. lalu gini, kalau gue pribadi tadi menanggapi soal si tampan si ganteng itu, gue sebagai cowok normal gue kayak gitu. Tapi gue gini, sampai gue pernah bercandain bini gue. Gue udah puas lah dengan masa-masa itu gitu kan, dan alhamdulillah masih dikasih umur bisa tobat gitu kan. Gue ngomong bini gue gini, Bun, kalau saya mau selingkuh, selama masih bentuknya masih begini, ngapain? Kecuali yang gue selingkuhin bentuknya begini. Ya, oh, beda ya. Bener dong? Iya, betul. Kalau bentuknya begini, ya mungkin beda kalian. Ya masih begini ngapain? Beda muka doang, beda apa? Maaf ya kasarnya ya, kita pakai ya sensor nani lah ya kan. Mau ngapain kek? Tapi kalau kita mikirin itu, maksudnya mau selingkuh, mau ngapain? Satu, lu pasti keluar duit. Betul. Ya kan? Udah kayak tadi nih si ganteng ya kan, akhirnya dieretin lah sampai 200 juta. Gue pribadi gitu, kalau gue pribadi gue, kalau lu sampai laki-laki mutusin buat selingkuh ngapain men? Semua itu sama, bentuknya sama. Mungkin yang beda ada yang gundul sama yang enggak gitu aja kan. Tapi kalau dia termasuk ekstrim, lu ekstrim. Kalau gua gini, kalau lu kan ekstrim sampai kalau bentuknya masih sama, buat apa sih ya gitu? Ya, iya, gua Kalau gua begitu. justru kalau masih satu negara, sama aja lah. Kalau gua gitu, Oh, kecuali dia orang Rusia yang Lu masih ada potensi berarti. Maksud gini, kalau gua kasarnya kalau gua mau selingkuh, gua nggak makan orang Indonesia. Iya, Kalau iya. gua ingin orang luar sekalian, Iya, iya, ya kan iya. banyak cara medsos kan. Gua komunikasi orang Inggris, orang apa ya? Nggak setengah-setengah lah gitu Ya, kan. Tapi masih lawan jenis kan? masih lawan jenis. Maksud gua yang emang berbeda lah sama yang kita sekarang ini kan gitu. Nah, maksud gua masih baik ya berarti ya. Kalau Iya. udah bentukan ini bahaya ini. Ini alien dong. Gini iya. Poinnya gini maksud gua, poinnya begini. Jadi Kacau. mau sampai kapanpun kita hidup sebagai laki-laki, kalau hanya untuk nyari kepuasan, men gak akan kelar-kelar. Iya, betul. Nggak akan puas-puas. Iya, kalau misalkan gini, pribadi gua sebagai laki-laki dan lo semua ada yang para suami-suami gitu kan. Ngapain lu selingkuh? Bener, ngapain lu selingkuh? Satu, lu pasti keluar uang. Yang kedua, lu sadar gak yang jadi korban siapa? Anak-anak. Anak. Anak. Tuh. Ya kan? Gue bilang kalau lu mau nyari yang lebih dari bini lu, apa kabar jika lu dibalikin? Bini lu juga bisa lu ngomong kayak gitu. Tapi Ngomong dari lu. yang seru apa lo? Zaman dahulu, zaman sekarang orang selingkuh mah pasti ada. Ya, bener dong. Betul. Ya, yang membedakan adalah jejak digital. Ya. Bayangkan, Betul. Anda hidup di zaman sekarang. Anda seorang public figure. Se-Indonesia men. Betul. Satu Indonesia tahu jejak digitalnya ada. Korbannya tadi anak-anak. Anak. Begitu anaknya gede, udah lebih ngerti dong sosmed. Iya. Mungkin lebih canggih zamannya di zaman dia ya ketimbang zaman kita. Dia melihat jejak rekam digital Orang tuanya. orang tuanya. Bukan bapak ibunya ya, maksudnya bisa bapak bisa ibu ya, Tuanya. orang tuanya. Ternyata kelakuannya dulu begitu dan ada buktinya. Udah di-upload lagi ya. Ya, kan bukti bukan berarti bukti hukum ya, maksudnya Iya, bukti jejak Jejak, digital kan. fisiknya gitu loh. Dan Ya itu kan? walaupun udah dihapus satu tempat bisa di tempat lain kan. Nah, kalau zaman dahulu
ya karena tidak ada jejak digitalnya ya mungkin tidak terblow up. Iya. Nggak ketahuan. Ya kan. Nah, kalau sekarang apa-apa semuanya ada jejak digitalnya. Apalagi seorang public figure, mohon maaf, begitu orangnya gede tahu wah, berbahaya. Kalau dulu kan mungkin bisa bilang gitu. Apa namanya, begitu single parent misalnya bisa bilang, oh bapak gua kemana? Oh, bapak lu tuh apa namanya selingkuhin gua. Ya. Jadi secara apa namanya, secara batinnya kurang kuat karena lontar dari satu sisi. Iya. Tapi kalau zaman digital sekarang, emaknya ngomong buktinya ada. Iya. Jadi maksudnya gini, mungkin kalau untuk public figure khususnya artis lah, kalau lu mau ngeblow up sebuah kasus, satu yang lu rusak bukan cuma anak lu doang, betul gak? Betul. Anak-anak kita nih misalkan tiba-tiba ngeliat YouTube gitu kan, yang masih umur SD, SMP, SMA ngeliat dia begini, kan jadi kan kena semua untuk generasi lah berarti kan, untuk semua generasi itu kena semua. Jadi maksud gua kalau buat si korban ini, si istri ini, mendingan lu cerai aja, bener gak? Tuntut aja tanpa harus membuat malu dia. Soalnya apa, dia ini kita ngomongin public figure ya, jadi orang biasa lah, lu nggak usah share sampai ke sosial media. Kan katanya gini ya, emang kita manusia biasa. Setiap kena masalah, lu jangan coba-coba nge-share itu di sosial media. Lu share sama Allah dengan cara sujud, sholat. Soalnya kan yang rugi itu bukan hanya anak lu itu gitu, bukan hanya korban anak-anak, tapi anak-anak kita juga se-Indonesia. Yang sampai tahu lu, ya kan? Oh iya ini kan nyanyi ini, aduh begini-begini tapi dia selingkuh. Buset men, anak SMP udah ngomongin selingkuh. Walaupun dia emang udah tahu, tapi kan ditambah dengan informasi yang lu kasih, kan dia juga baca. Gue berbicara jadi gini, gue juga nambahin nih. Kalau seandainya lah gue bertanya buat lu berdua ya. Ini berbicara di luar masalah agama. Istri lu ngomong ke lu misalnya ngizinin, lu daripada selingkuh atau punya istri lagi gitu, gue izinin deh lu jajan di luar. Gimana menurut lu kalau lu kayak gitu? Oh nggak akan. Hah? Lu dikasih kesempatan, lu yang mendingan jajan deh daripada lu selingkuh, kasar gitu. Itu pertanyaan yang gampang, yang jawaban itu nggak ada sebenarnya. Ya maksudnya karena ini secara seperti itu, lu bakal ngelakuin nggak gitu maksudnya? Bukan, itu nggak apple to apple karena lu masih opsinya dosa dua-duanya gitu. Ya, makanya ini berbicara di luar agama lah ya, kita tanpa agama nih. Oh, Ya, kalau tanpa lu kayak gitu, agama. soalnya kalau lu kayak gitu, lu bakal lakuin nggak? Kalau dasarnya nafsu ya. Pertanyaan seperti ini itu sebenarnya jebakan Batman. Iya, makanya Batman dulu nih. buat kita yang jawab, dijawab salah nggak dijawab salah. Kenapa? Gitu. Karena kalau misalnya misalkan, nah kan berarti itu jawaban. Nah kalau jawaban gua adalah gua nggak jawab itu. Kenapa? Ya karena secara realita juga nggak mungkin. Nggak mungkin bini kita ngomong kayak gitu. Iya makanya. Kecuali bini ngomong gini, lebih baik lu poligami deh daripada lu selingkuh. Nah itu masih ada potensi. Itu kan kalau berbicaranya ada agama ya. Iya karena dan itu ada adab ya. Enggak, itu akan ditanyakan sama istri yang model kayak kita begini. Lain halnya punya istri yang liberal, emang yang non agama, dia nggak percaya agama. Mungkin saja. Ya, kalau gue sih tetap bisa jawab nggak mungkin karena apa? Gue tahu pribadi istri Tapi gue gimana. enggak buat Nggak, kita. kan dia nanya, ini kan nanya ke gue. Iya, berdua Jawaban nih. gue adalah nggak mungkin karena kan gue tahu bini gue seperti apa, sama kayak lu kan bilang nggak mungkin karena tahu bini lu seperti apa, gitu. Tapi kalau ngomong berandai-andai, tetap jawaban gue adalah nggak mungkin karena kalau lu nanya ke gue berarti gue menjabarkannya oh ini istri gue gitu kan. Oke, sekarang yang tadi lu jawab nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Nah, sekarang gue balik lagi, ini ada agama nih. Lu jawab juga dong. Apa? Kan- Gue juga mau jawab sama. Karena itu kasih pertanyaan. Nah, sekarang gue bicara gini. Kalau istri-istri lu berdua nih termasuk insya Allah istri yang soleha lah ya. Amin. Mengizinkan lu untuk lu gimana? Lu berdua mau poligami nggak? Gue dulu ya. Ya. Gue dulu nih. Kalau gue pribadi gue nggak mau poligami. Kenapa? Ya, tadi yang gue jawab tadi ya buat apa? Kalau Nafsu? pribadi. Iya nafsu, gue nafsu. Tapi kan ya tadi kalau kita poligami pun nafsu itu kan cuma saat bro. Ya kan? Atau bukan nafsu deh? Lu menikahin janda? Tujuannya nikahin janda. Iya. Enggak juga, gue nggak pengen. Menafkahi, bantu menafkahi. Tanpa nikah pun bisa. Kan gue harus mikirin perasaan wanita juga. Tapi istri lu mau nih izinin. Nah, ini kan kalau gue ngomong kayak gini nih, mudah-mudahan jadi track record buat gue dan rem buat gue juga nih. Bener. Ya kan? Oh iya. Soalnya dibilang enggak juga enggak mungkin menaruh makanya. gitu ya kan. Tapi kalau gue pribadi yang sekarang nih yang gue omongin, gue enggak.
Jadi buat rem gue juga nih. Kalau gue poligami, bini gue bisa marah-marah. Kamu kayak si tampan gitu. Ini lu berbicara ini on cam ya? Emang dari awal gue ngomong sama bini gue, dari awal ya, Bun, kalau misalkan saya kaya pun gitu. Tapi bini gue ngomong gini, ya aku sih nggak apa-apa ya kalau kamu poligami, asalkan kebutuhan aku tuh udah dicukupi. Gitu. Maksudnya tuh kebutuhan, misalkan punya rumah, punya apa, semuanya udah cukup lah. Gue pribadi gue nggak bisa ngomong iya enggak, karena gue nggak mau. Paham nggak nih? Ngizinin berarti nih secara Bukan izin, malah dia yang nyuruh. Ya, Dia nyuruh ngomong begitu, aku sih kenapa nggak dijalanin? Karena emang nggak mau. Alasannya nggak maunya? Ngajak berantem. Alasan nggak maunya kenapa? Ya, karena gue nggak mau, pribadi Ya. gue gini. Bukannya gue nggak mau ikut dengan cara Rasul yang tadi yang Bang Rizky bilang ya, kita boleh 1, 2, 3, 4 gitu, baiknya 1. Tapi gue lebih nurut ke baiknya 1 aja. Udah, that's it. Kalau gue pribadi kan gue beda sama lu, kalau kan mungkin mau. Kan gue berbicaranya justru ke lu berdua. Gua. apalagi kalau misalkan si Poligami boleh nggak? Ntar lu nih, apalagi si janda ini punya anak. Lumayan lu nafkahin anak Coba. yatim. Tadi udah gue jawab. Kan Bang Rizky coba. Coba. Tapi intinya lu enggak ya? Gue enggak. Gua ya, kalau ngomong poligami, itu levelnya tuh udah tinggi men. Kayak Supi dong pakai level-level. Gua belum sanggup ke situ. Arahnya. Secara? Jujur, semua secara mental, lahir batin, gua Jadi lu nggak nafsu ya? levelnya belum sampai situ. Nggak nafsu. Oke, jangan nunggap istri, nunggap anak. Maksudnya? Anak apa? Gimana poligami anak? Nggak gini. Jadi kan gini, dia nggak mau poligami. Ada cewek nih yang mau dia kawinin, tapi karena dia nggak mau poligami, nunggap anak aja gimana? Gimana tuh? Anak ketemu gede dong. Jangan. Lu biayain, lu kuliahin, Ya kalau sanggup kenapa enggak? tanpa dinikahi kan? Ya tinggal cari yang laki-laki kalau ada. Nggak gini maksud gue ya. Kita ngomongin poligami, bahasnya gitu dulu ya, poligami ya. Levelnya tuh udah tinggi. Nggak cuma dari segi laki-lakinya, perempuan juga. Karena ketahuan udah jelas. Ya, jaminan surga loh kalau istri. Iya. Istri ngizinin suaminya nikah lagi. Iya, tapi kita ngejaga perasaannya. Nah, itu ya. Bagi gua tuh poligami itu termasuk sakral lah bahasanya gitu. Karena tingkatan lu, level lu udah paling tinggi banget. Kalau lu cuman ngedepanin hawa dan nafsu, lu nggak bakal mau poligami. Tapi dari mau aku potong. Mungkin besok kita akan datangkan narsum ibu-ibu yang kita tanya soal ini. Mungkin nanti ke depannya ya. Bisa, boleh. Soalnya ada lagi begini, Bim. Mungkin ada lagi yang poligami. Lu selesai dulu. Nah, jadi begitu ya. Nah, lagi itu juga ada yang ramai ya di sosial media juga, bahwa yang nyariin istri mudanya adalah istrinya yang ini. Iya, katanya. Itu menurut gua levelnya tuh udah level top banget. Hati itu dari apa terbuatnya itu? Hati Sampai istrinya yang mencarikan calon buat suaminya. Suaminya kaya gak tapi? Kaya banget gitu loh. Nah, untuk Kita bagaimana? kan tadi gue bilang laki-laki itu audio visual Iya, Berarti ya. motifnya si istri mungkin emang surga lah ya, ridho Allah. Iya. Nah makanya kan kita kalau Ibaratnya ngomong buset, ya. kalau ngomong poligami itu nggak cuma guanya pengen nikah doang, Iya. istrinya juga kan harus minta izin. Iya. Istrinya kalau udah ngizinin, lu minta sama mertuanya dulu. Mertuanya ngizin nggak? Baru minta sama orang tua lakinya. Terus Gua mau nikah lagi. Terus di hukum KUA juga harus ada tangan dari si istri menyetujui kan? Iya. Lalu Banyak selanjutnya adalah kalau lu punya guru lu ngizinin nggak lu poligami. Adabnya lah ya itu ya, bicara adabnya. Ngomongin proses Semuanya. poligami itu nggak semudah lucu, hawa nafsu, pengen 2, 3, 4, enggak. Harus minta izin dulu yang pertama dari istrinya, ridho tidak. Kalau gue sih lebih. Tapi ini kan secara baik-baik kan? Iya baik-baik Kalau secara ngomong nggak baik kan tapi terjadi banyak. itu banyak kan ini banyak. Karena dia nggak mau memenuhi itu, nggak bisa gitu. memenuhi. Nah, kebanyakan yang sekarang ya koreksi kalau gua salah ya, poligami itu cuman jadi apa ya, bahan tamengnya mereka nih, para pelaku industri ya. Iya, betul. Para pelaku ini maksudnya gini, mereka selingkuh dulu nih, ya kan, mau dinikahi siri apa segala macem gitu ya. Lalu baru bilang sama istrinya. Jadi dibuat salah kaprah gitu ya. Iya, padahal bukan itu tujuannya adalah. Nah, kalau gue ngebawa isu poligami itu menurut gue sensitif dan levelnya itu tinggi. Tingginya apa? Harus dari istrinya dulu. Istrinya ridho enggak? Gitu. Udah istrinya ridho, mertuanya ridho enggak? Berarti intinya? Hah? Intinya lo Tidak. Jauh. Soalnya gini, kita sebenarnya ternyata ya laki-laki itu udah diciptakan memiliki 2 istri. Kita diciptakan memiliki 2 istri. 1 istri di dunia, 1 istri di surga. Disebut bidadari. Dan istri kita yang di surga itu setiap hari itu mendoakan suaminya. Jadi kalau ada istrinya yang
berbuat kalau bisa bilang kayak kurang baik lah sama suaminya, itu istri di surga itu mendoakan bidadari itu, istri kita yang di surga itu mendoakan, maksudnya supaya istri yang di dunia ini ya nggak seperti itu gitu. Iya. Itu ada gitu. Banyak orang yang bilang begini, wah kalau poligami itu harus adil, bener, berarti harus siap air batin, berarti si laki-lakinya harus berkecukupan dong, harus kaya dong. Nah itu dia. Padahal realitanya banyak yang orang biasa-biasa aja yang nggak punya duit, diem gitu. Karena kenapa ngegedein hawa sama nafsunya? Tapi kalau gue lebih mikirin perasaan si istri. Iya, karena kebanyakan sekarang rata-rata itu laki-laki kalau mau poligami dasarnya cuma karena gue mampu secara materi, itu doang yang dipikirin. Padahal mah emang lo tahu hati jadi kayak apa kan? Nah, kan jadi Oke, kita stop ngubah poligami ya. Mungkin nanti kita undang mak-mak. Iya, soalnya nanti kita akan dalemin. banyak Jadi intinya nggak mau ya? polemik. Enggak. Lo nggak mau ya? Nah, Kalau ini gua- bagaimana nih yang buat setampan? Oh iya, gimana lanjutan itu? Itu setampan bagaimana tuh setampan tuh? Udah begitu, udah sebar ke seluruh Indonesia. Aduh, bagaimana ini? Tapi berita terupdate-nya apa? Gue pengen fokusnya apa? Bukan si tampan doang, tapi si public figure ini, semua public figure lah. Yang notabene anak-anak suka nggak sengaja minjem HP ayahnya nonton YouTube atau YouTube Kids juga kan nggak terlalu ini ya. Iya. Itu tuh bagaimana mensiasati itu? Kalau gua sih begini ya, apa namanya, public figure itu apa namanya, cerminan kehidupan sosialnya kita. Nah, dia kan profesi kan? Betul, Artis karena itu profesi. di luar dari public figure yang kelakuannya kayak beliau itu pasti Banyak. Nah ini kita nih sebagai laki-laki mau nggak menjadikan dia sebagai pelajaran, ambil hikmahnya gitu loh. Karena dia cerminan kita nih, ya kan, bahwa di kehidupan normal pun yang kayak seperti itu banyak. Nah maksud gua adalah kita sebagai laki-laki ya, lu waras aja sih, maksudnya nggak usah terlalu yang apa namanya, kalau lu punya duit ya baik lagi sih. Susah sih kalau ngomong langsung. Saya emang setan luar biasa ngegoda. Cuma gini, maksudnya gini. Intinya tuh jangan sampai masalah lo nih yang ujung-ujungnya di sosial media itu tersebar gitu. Dampaknya kan luar biasa. Betul. Masalahnya apa? Yang lu sandang satu nih, yang gue bahas soal setampan ya. Lu agamanya Islam. Maaf. Ya lu beragama Islam gitu kan. Tapi jangan sampai dari proses yang katanya lu hijrah itu malah orang jadi nggak baca, apa sih lu udah hijrah kok masih begitu aja? Ya, jadi kan jadi jelek orangnya kan? jadi jelek ya. Iya, jadi jelek gitu maksud gua. Nama hijrahnya jadi tercoreng lah ya. Ditambah lu tuh public figure. Apa kabar sama orang-orang yang dulu takjub sama lu, ngefans sama lu gitu kan? Tiba-tiba dibalik semua ini lu tuh busuk gitu. Nah, maksudnya kalau gue pribadi, ini buat gue sih pribadi berani gak nge-warning para public figure lah ya. Karena apa? Yang nonton lu tuh bukan cuma orang-orang dewasa, gitu kan? Adalah anak-anak yang masih sedang proses tumbuh kembang, SMP, SMA. Jadi gue nggak nyalahin anak-anak remaja Indonesia juga nih yang sekarang, maaf lah, bobrok kok gue bilang. Ditambah dengan public figure kita yang begini. Jadi mohon kalau ada masalah jangan lu share ke sosial media lah. Lu ceraiin aja udah, selesai kasus lu. Anak lu jadi korban kalau lu share begini. Yang nonton juga jadi korban juga. Ya kan, lagi udah kayak keren aja ya di share-share. Itu maksud gua gitu. Anak gewe, bahasanya anak gewe. Tapi kalau kita mau berputar lagi ya, maksudnya ya, kan memang aib itu harus ditutupi ya, bener ya? Betul. Bener ya kita ngomong ya? Betul, tutupi. Tapi apakah memang itu jalannya? Bahwa memang sudah waktunya itu terbongkar dan kita ngomongin takdir ya, maksudnya mungkin takdirnya memang harus ke blow up. Tapi bukan dia doang. Takdir nyambung nggak sih omongan gua gitu sebenarnya? Enggak juga ya? Nyambung, sebenarnya nyambung. Tapi masalahnya gini, bukan dia doang public figure yang nge-share permasalahan keluarganya itu di sosial media. Dan ini kan kalau gue pribadi gue udah muak gitu. Maksudnya udah muaknya apa? Lu ngapain sih share apa informasi ini? Satu, lu udah ngorbanin anak lu nih gitu kan. Kalau emang lu udah merasa udah dihianati atau diapain, cerai aja, cukup. Iya. Tanggung jawab nafkahin tanpa lu share ke siapapun juga. Aib sendiri dibongkar. Soalnya pada situ bacaan parah gitu. Bacaannya apa? Yang dia sewa cewek nakal. Iya. Korban lagi cewek kan dibawa lagi Iya. tuh cewek nakal. Iya. Terus dia berselingkuh, membiayai ini. Terus dia sampai sekian ratusan juta habis buat ini. Itu kan luar biasa gitu dampaknya bagi kita yang nonton gitu. Kalau gua sih mencoba menempatkan diri gua di sepatunya yang ini ya. Kalau sebagai manusia biasa kayaknya juga dia tuh udah levelnya tuh udah top.
udah di ambang batasnya pecah itu. Ya. Salah satunya adalah dia masih nggak ngerti untuk dinasehati, diingatkan, ya tadi diingatkan segala macam, tetap nggak mau diulangi lagi. Ya mungkin saat itu memang deadlock, mentok, salah satunya ya adalah di blow up. Ya gua rasa sih nanti beliau juga akan merasa menyesal sih nanti ya. Bukan, kalau di blow up kan oke lah, dia bikin malu si pelakunya ya, tapi Ya. kan lihat dong ini dengan anak lu gitu. Ya mungkin saat itu udah nggak berpikir banyak, karena kalau kita ngomong perempuan adalah orang yang menggunakan perasaan, begitu perasaan. Kalau yang dia bener ya, kadang ada juga perempuan yang bukan menggunakan perasaan, menggunakan uang untuk mendapatkan apapun. Nah, maksud menggunakan gua diri adalah maksudnya nih. secara psikologis Menggunakan wanita uang. menggunakan perasaannya sudah dilukai, dan ini mungkin levelnya sudah maksimal, dia juga bingung mau kemana, apa segala macam. Saat itu yang jalan tercepat dan terpendeknya adalah, mumpung karena dia public figure, gua public figure, salah satunya untuk mendapatkan hukuman sosial di masyarakat adalah dengan cara memblow up. Baik lagi kalau gua adalah dapur orang kita nggak pernah tahu, yang penting husnuzon aja gitu loh. Ya kan kalau dia begini kan jadi tahu dapurnya Ya, kan. mungkin dia punya alasan Tapi biasanya yang kuat untuk itu. mungkin dia dengan cara ngeposting atau dia di sosmed gitu, Ya. mungkin sebenarnya ungkapan yang sebenarnya pengen diomongin ke si yang Itu bersangkutan, tapi udah nggak kena. nggak kena. Iya. Akhirnya ya seperti itu, padahal Karena dampaknya luas banget. Iya, karena dia juga pasti mikir, gue public figure, laki gue juga public figure, kekuatan gue adalah Ya kalau kan gue pernah, kalau kita kan pernah gue bahas ya, gue punya masalah besar pun gue nge-share sama orang tua, dan sama Betul. Allah gitu kan. That's it. Ini gue sayangin, kenapa? Karena dia public figure malah di blow up. betul. Nah, coba lu tempatkan diri lu di posisi sebaliknya, misalnya nih, ya kan, lu bukan public figure, kasusnya sama nih, lu bukan public figure, Instagram lu di private, followernya cuman 100-200, itu juga mungkin pasif, nggak begitu ini, kasusnya sama gitu loh. Ya bedanya adalah nggak bakal ke blow up juga, Tapi tetap orang pasti bakal Tetep, prihatin, orang terdekat tahu dan prihatin. Iya. Ke blow up-nya di Orang sosial terdekat lah ya. media. Nah bedanya adalah sosial media efeknya adalah kalau lu orang biasa, orang mungkin heboh di Sekitarnya awalnya, aja. nggak mesti viral nih, kasus lu viral nih, gitu. Tapi orang cenderung akan melupakan seiring dengan jalannya waktu. Tapi kalau public figure, nah tadi efeknya itu jangka panjang, gitu. Jadi juga gue kadang-kadang suka pengen pesan khususnya anak-anak muda, ya nggak anak muda aja sih, mungkin yang udah dewasa pun sama sekarang. Sekarang kalau ada masalah itu, mereka itu justru larinya malah ke sosmed, Facebook, ke status WA atau apapun itu. Jadi kayak dia berdoa pun bukan berdoa di tempat ibadahnya dia, berdoanya justru malah di sosmed. Iya. Ya Allah, aku begini-begini nih, aku begini. Ini maksudnya apa? Tujuannya kok di sosmed? Maksudnya Yang adalah siapa? pengen mendapatkan atensi dari followernya. Padahal ternyata itu malah ngebuka aib sendiri kan. ya Ini yang gue parah. kayaknya setuju juga tuh, lebih baik di blok aja tuh sosial media tuh. Iya. Jangan lah nanti ini kita nggak bisa ini Maksudnya kita. kita Zaman dulu aja marketing kan passing aja. maksudnya kita juga di sini biar supaya menghimbau supaya orang juga jangan terlalu sebentar sosmed ya kan. Iya. Jadi masalah yang dihadapin ya hadapin lah. Gue juga dulu norak ya, norak kayak gitu gue, tapi gue sadar gitu kan itu goblok ternyata. Iya benar. Berdoa, ya Allah hari ini begini-begini di sosmed. Ya Allah begini-begini di sosmed. Emang dia dengar sama Allah begitu berdoanya? Ya enggak lah. Oke, jadi poinnya berarti ya mudah-mudahan si tampan si ganteng si tampan sama si cantik ini ya bisa, intinya si korbannya lah ya bisa tabah. Ya, Dan semoga kedua, diberi kekuatan lah ya, kedua jalan keluarnya. anak-anaknya jangan sampai lah maksudnya sampai merasakan efek dari kalian ini gitu loh, yang telah di share ke sosial media itu. Iya, mungkin akan gue tutup dengan seperti ini. Ini kata-kata yang gue serapi banget ya, gue serap banget dan gue lakukan. Setiap orang punya masalah, benar? Setiap masalah pasti ada solusinya, benar? Setiap masalah pasti ada solusinya. Tergantung Anda, apakah Anda mau menyelesaikan masalah tersebut atau membesarkan masalah tersebut, Atau tambah lagi, atau Anda mau membuat masalah. iya, lebih Iya. besar tersebut. Iya. Setiap masalah ada solusinya. Pertanyaannya, Anda mau menyelesaikan masalah tersebut dengan solusinya atau memperbesar masalah tersebut.
Nah itu kata-kata dari gue ya. Yang lebih baik lagi adalah jangan pernah buat masalah yang besar-besar. Jauh besar ya. Ya. Kecil aja udah. Kenapa gue bilang setiap masalah ada solusinya? Ya. Setiap masalah ada solusinya dan tergantung kita mau menyelesaikan masalah itu atau memperbesar masalah tersebut, membesarkan masalah tersebut. Itu gua kutip dari Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ayo lupa. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap Coba gimana? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu kira-kira yang gue pegang sampai sekarang. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan. Ambil yang positifnya, ambil hikmahnya, buang yang negatifnya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.